Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ta'ala niyatil kutub wal-manu wal-rusukh wa tawatin nasukh wa salahil jasadi wa ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam seluruh ma'alim hadal kitab Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Syafi'i Al-Bantani وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهم أجمعين وثم إلى روح الشيخ مربي روحي سيد الوليد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف وثم إلى روح الشيخ مربي روحي كي حجي أنور السيدي وثم إلى روح الشيخ مربي روحي كي حجي سبيل الرشاد وثم إلى روح الشيخ مربي روحي كي حجي حسن بصري أبو بكر وثم إلى روح الشيخ مربي روحي حفيظ الدين وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Yang di belakang sini, ayo isi nih, isi kosong. Maju ke depan, maju. Dan di belakang maju semua. Maju semuanya, maju. Di sini ini isi depan. Ya, biar kelihatannya sedap gitu. Boleh. Puasa bro. Terakhir itu ya. Silakan dibuka kitab Nasul Ibad, ada di halaman 20. Terakhir kemarin wasabru, sekarang wadahru fi sarfihi ajibu gitu. 11 baris dari atas. Halaman 20, 11 baris dari atasnya. Wadahru fi sarfihi ajibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu waddahru fi sarfihi ajibu lakinna ghaflatan nasi a'jabu wa kullu ma qad yaji qaribu lakinnal mauta min zaka aqrabu qawluhu
والدهر في صرفه عجيب أي إن الزمان في تغيره بالأمور الحادثة عجيب. وعن أنس خرج صلى الله عليه وسلم يوما وهو آخذ بيد أبي ذر فقال يا أبا ذر أعلمت أن بين أيدينا عقبة كؤودا لا يسعدها إلا المخفون. قال رجل يا رسول الله أمن المخفين أنا أم من المثقلين؟ قال أعندك طعام يوم؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام غد؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام بعد غد؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عندك طعام 3 أيام كنت من المثقلين. انتهى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum ajma'in. Masih melanjutkan makalah yang pertama dari babur rubai, apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat beliau, Sayyidina Abi Dzarrin Al-Ghifari. Apa yang telah dikatakan oleh seorang pujangga Islam kemarin telah sama-sama kita bahas, bahwa fardun 'alan nasi ay yatubu lakinna tarkadz dzunubi aujabu. Yang namanya tobat itu hukumnya fardhu ain bagi setiap manusia. Namun kata seorang pujangga, meninggalkan dosa, meninggalkan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat diwajibkan. Kemudian wasabru fin naibati sa'bu. Sabar teramat sangat sulit ketika kita tertimpa oleh berbagai macam musibah. Namun lakinna fautat thawabi as'abu, akan tetapi luput daripada pahala dikarenakan kita tidak memiliki kesabaran
ketika kita terkena ujian, cobaan dan musibah, itu kata pujangga Islam as'ab, teramat sangat sulit. Kemudian beliau meneruskan, waddahru fi sarfihi ajibu lakinna ghaflatan nasi a'jabu wa kullu ma qad yaji qaribu lakinnal mauta min dzaka aqrabu. Waddahru fi sarfihi ajibu, asalnya ajibun, tapi dikarenakan timbangan syairan maka tidak menerima tanwin, jadi ajibu untuk timbangan biar pas gitu. Ajibu akjabu, qaribu aqrabu gitu. Waddahru, dan zaman ataupun masa, zaman ataupun masa yang selalu berganti, silih berganti di setiap harinya. Fi sarfihi, dalam perubahan masa, dalam perubahan zaman. Kata seorang pujangga Islam, ajibu itu merupakan keanehan. Jadi masa ini berubah, enggak selalu menetap sama dengan masa yang kemarin. Bahkan dalam kitab Jawharatul Izzat dikatakan, wa hawadithud dahri ajibatun, kejadian-kejadian yang menimpa masa, yang menimpa zaman yang kita ada di dalamnya pada saat ini, pada masa ini, kata seorang ulama, ajibah, itu sangat menganehkan, mengherankan gitu. Min hayatin wa mautin wa maradin wa sihatin wa ghinan wa maskanatin wa izzin wa dhullin wa musibatin wa afiyatin. Dari kehidupan ada yang namanya kematian. Pada hari ini ada yang baru lahir, di samping itu pada hari yang bersamaan, pada waktu yang bersamaan ada juga yang wafat. Ada yang sedang bahagia, di saat yang sama begitu juga ada yang sedang sedih. Itu masa begitu, berubah-ubah dia. Al-yawmu yawmani yawmun lak wa yawmun alik, dikatakan. Hari itu ada dua, hari yang bikin senang kita, ada juga hari yang pada saat itu, pada hari itu menyedihkan kita. Yawmun lak wa yawmun alik. Pada hari ini ada yang baru lahir, pada hari ini juga, di waktu yang sama, di jam yang sama, di menit bahkan detik yang sama, ada juga yang wafat, ada juga yang meninggal dunia. Pada hari ini ada yang sakit, ada yang sedang tergeletak, berbaring di tempat peraduannya dikarenakan lagi sakit. Ada juga kayak kita yang hadir nih seger buger. Ada yang hidup, ada yang mati, ada yang sehat, ada yang sakit. Wa ghinan wa maskanah. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ya. Jadi kita ini enggak semuanya kaya. Kalau semuanya kaya kagak bakal ada kehidupan.
nggak ada yang dagang nasi uduk, nggak ada yang bangun rumah. Kita pagi-pagi pengen beli nasi uduk, kemana si Kulana? Oh, udah jadi orang kaya. Nah, kita pengen bangun rumah, kagak ada tukang bangunan, tukang bas kagak ada. Kenapa? Udah jadi orang kaya semuanya. Kagak ada yang namanya kehidupan. Ada yang pinter, ada yang bodoh. Kalau semuanya pinter, kagak ada sekolah. Udah pinter buat apaan sekolah? Kalau kiai semuanya, ya, kagak ada ngaji. Nah, jadi semuanya saling berpasangan. Itulah tuh yang namanya kehidupan dunia tuh. Ya. Itu. Jadi kejadian-kejadian yang menimpa masa zaman yang kita ada di dalamnya, itu kata pujangga Islam ajib, menganehkan. Ajib, ya, udah jadi bahasa kita ajib. Wallah ajib gitu. Suatu keterkejutan gitu. Ajib banget. Enak banget kebulinya ajib gitu. Ya. Nah, itu sebenarnya di situ ada ibroh. Kalau orang yang berakal, di situ diambil pelajaran di situ. Ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang mati, ada yang hidup, yang baru lahir. Ada yang pinter, ada yang bodoh, ada yang kaya, ada yang miskin. Itulah yang namanya kehidupan dunia itu. Ya. Ya. Ada yang baru jadi orang kaya. Ada yang kemarin kaya, sekarang jatuh miskin. Iya, bener gak? Ya. Lagi sekarang apa-apa serba mahal naik, pusing gitu. Tapi kata pujangga Islam di sini dikatakan lakinna ghaflatan nasi ajabu. Perubahan masa, perubahan zaman sangat mengherankan, mengejutkan. Akan tetapi kelalaian manusia yang mengisi dunia ini ajab, itu lebih mengherankan lagi. Ya. Mengherankan lagi tuh. Tahu kita nggak selamanya kita ini sehat, kita pasti bakal jatuh sakit. Kenapa nggak ente ambil kesempatan dikala engkau sehat? Tahu kita selamanya kita nggak bakal hidup di alam dunia ini, bakal kita berpisah dengan sahabat karib kita, dengan majelis ilmu kita, dengan saudara kita, dengan keluarga kita. Tapi kenapa ente masih leha-leha, tidak mau mempergunakan kesempatan yang ada di alam dunia ini? Tuh. Itu kelalaian kita di alam dunia ini lebih mengherankan lagi. Lebih mengherankan lagi gitu. Ya. Tuh. Kalau kita mau apa? Kalau kita mau berpikir di situ. Ya. Gitu. Kita nggak selamanya badan kita kuat. Sekarang kita udah ngerasain ada perubahan nggak di badan kita ini? Banyak. Yang tadinya rambut kita hitam semuanya. Sekarang udah coba antum kalau buka peci itu, ya kagak pede pasti. Kalau bisa disemir pakai hitam, semir lah kalau kagak haram. Ya, cari semir ujung-ujungnya warna coklat, warna merah semir. Nah, ya tuh udah ada perubahan tuh di diri kita itu. Ya, jadi jangan sampai kita leha-leha, jangan sampai kita buang waktu kesempatan yang ada. Itu. Dulu kita masih kuat ngangkat beban, ngangkat barang. Sekarang udah mulai loyo kita. Iya. Dulu bawa motor masih kuat, tengah malam bolak-balik umpamanya antum. Sekarang diboncengin. Gitu. Iya. Itu tanpa kita rasakan. Ya. Jadi kita bakal apa? Nggak selamanya muda.
Nggak selamanya senggang kita punya waktu. Kalau malam ini kita bisa hadir, ya, ada kesempatan, ada keluangan waktu, hadir. Belum tentu Jumat besok kita bisa hadir. Ntar aja, sok aja, tar sok. Ya. Wa kullu ma qad yaji qaribu. Wa kullu ma qad yaji qaribu, dan setiap apa yang akan datang pastilah dia itu dekat. Setiap yang bakal datang itu dekat. Seperti kiamat bakal datang. Tunggu aja. Dekat pasti. Kagak lama. Dikatakan kullu atin qarib. Setiap yang akan datang pasti qarib, dekat. Kayak kita tungguin tuh Ramadan. Enggak lama lagi, berapa hari lagi Ramadan? Iya. Nah, apalagi kalau udah baca selawat marhaban, ya syahrul Ramadan itu, ya Allah. Ya. Nah, udah Ramadan kayaknya, Idul Fitri dekat Syawal. Padahal masih lama, tapi pasti bakal datang. Setiap yang bakal datang dekat udah. Nggak lama. Kagak bakal lama gitu. Ramadan sih bakal datang, tapi kita nggak tahu dia ketemu apa kagak. Sekalipun cuman hitungan berapa hari lagi, berapa minggu lagi, tapi kita nggak tahu bakal sampai apa enggak. Tuh dikatakan wa kullu ma qad yaji qaribu, dan setiap apa yang akan datang pastilah dia itu dekat. Lakinnal mauta min dzaka aqrabu. Akan tetapi yang namanya kematian lebih dekat daripada itu. Kematian lebih dekat daripada sesuatu selain kematian yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nanti. Ramadan kita nunggu, Lebaran kita nanti, akan tetapi kematian lebih dekat daripada itu semua. Ya. Karena kita nggak tahu. Jangan kita nganggap, wah saya masih muda. Aneh sih, sekarang aja sehat, jarang sakit. Olahraga tiap hari umpamanya. Siapa disangka yang rajin olahraga habis olahraga mati. Siapa? Banyak nggak contohnya? Siapa itu artis tuh? Haji Mas Said, Benyamin. Kan kalau dipikir pakai logika, kan yang namanya olahraga kan biar sehat kita. Tapi ternyata pulang olahraga mood juga lewat. Ya. Kita yang kagak pernah olahraga gini, alhamdulillah belum mati-mati. Ya kita nggak tahu, urusan wafat itu lebih dekat dari apa yang kita nanti, selain daripada kematian di situ. Kullu imri'in musabbahun fi ahlihi. Bersambut pagi di tengah keluarganya itu apa? Setiap orang yang bersambut pagi di tengah keluarganya, ya pagi-pagi dia masih sehat. Tapi wal mautu adna min syiraki na'li. Kematian itu lebih dekat daripada tali trompa, tali sendal. Tali sendal kita tuh nempel tuh kan sama kaki. Tapi kematian lebih dekat dari itu. Kematian lebih dekat dari itu. Ya. Karena apa? Kita nggak tahu. Kalau kata Imam Ghazali, annal mauta la yahjumu fi waqtin maksus. Yang namanya mati nggak bisa kita prediksi di waktu tertentu. Ya, kita sih maunya mati malam Jumat, hari Jumat itu. Tapi kira-kira gimana? Nah, itu kan cuman kepengen kita. Tapi nggak tahu kehendak Allah Ta'ala mungkin berbeda. Ya, halin maksus,
Kita pengen wafat habis apa ketika kita lagi baca Quran, lagi sholat, lagi ngaji begini, cakep gak? Udah siap cuman? Udah siap gak? Antum fadol duluan, aneh belakangan, aneh ngalah aja dah. Biar aneh ngalah dah. Halin maksus gitu, keadaan yang khusus. Andai kata bisa kita pinta gitu, ya Rob, aneh mati malam Jumat, ya Rob, aneh matinya lagi tahajud. Kalau gitu bisa gitu, kita request gitu, diiyahin sama Allah gitu. Ya. Wasinin maksus, usia, umur yang tertentu. Allah jangan mati dulu, umur saya baru 40, ntar aja dah, tunggu sampai kiamat gitu. Nah, ya. Bisa nggak kira-kira? Jadi hal yang misterius yang nggak bisa kita prediksi. Siapa yang bisa prediksi yang namanya kematian? Ya. Ada bocah, engkongnya udah tua banget, udah pikun lagi. Ya, cucunya meninggal. Cucunya itu. Kalau dilihat umur kan engkongnya duluan itu. Benar gak? Ternyata cucunya dulu. Tuh, banyak gak yang begitu? Banyak. Al-Fakir punya mertua umur udah berapa ya? 70. Ternyata anaknya duluan yang dipanggil dua-duanya. Tuh. Kita nggak tahu. Ya. Gitu. Nah, jadi kalau sesuatu yang kita nanti itu pasti bakal dekat, tentunya kematian lebih dekat lagi daripada itu semua. Ya. Karena kalau kata Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, ad-dunya thalathu sa'at. Yang namanya dunia ada 3 saat. Itu aja. Dunia ada 3 saat. Apa tuh? Sa'atun madat. Satu saat, satu waktu yang sudah berlalu. Yang kemarin-kemarin kagak bisa diulang lagi. Tahun kemarin nggak bisa, Jumat kemarin kagak bisa lagi deh. Ma madafat wal muammalu ghaibun walaka sa'atul lati anta fiha. Gitu. Sa'atun anta fiha. Yang kedua, pada saat pada masa kita nih sekarang ini, Jumat ini. Pengen diulang lagi nggak bisa. Ya. Wa sa'atun la tadri atudriku amla. Wa sa'atun la tadri atudrikuha amla. Satu saat kita nggak pernah tahu apakah saat itu kita bakal dapetin, apakah saat itu kita bakal bertemu atau tidak. Besok subuh kita udah pulang dari sini kagak tahu itu sampai jam 9 sampai kagak kita ntar. Pulang dari sini, Allah alam kita kagak tahu apa kita masih panjang umur kita, apa memang malam ini kita terakhir, kita nggak tahu. Bener nggak? Siapa yang berani ngejamin kita bakal hidup sampai besok pagi? Ya, besok kita nih sholat Jumat, siapa yang bakal ngejamin kita? Nggak ada yang bisa ngejamin. Oh, ya. Siap nggak siap, mau nggak mau, suka nggak suka, kudu deh. Kalau udah waktunya, udah apain lagi? Kagak bisa nego kita. Wa qawluhu wad-dahru fi sarfihi ajibun. Bisa juga dibaca ajibu, harakat lil hikayah. Atau kalau mau kita baca ajibun bisa, ajibu bisa. Dan ucapan tuan syair pujangga Islam, wad-dahru fi sarfihi ajibu, dan masa di dalam perubahannya itu sangat aneh. Artinya apa? Ai innaz zamana fi taghayyurihi bil umuril haditsati ajibun. Artinya kata Syekh Nawawi Al-Bantani, innaz zamana, sesungguhnya masa yang kita ada pada masa ini, yang kita ada pada zaman ini, fi taghayyurihi, di dalam perubahan-perubahannya, bil umuril haditsah, dengan kejadian-kejadian yang baru.
Kejadian-kejadian kemarin udah lewat, sekarang kejadian yang apa? Yang baru. Kalau berita tuh masih apa? Hah? Bukan hangat bahasanya, jelek amat kalau hangat. Hot apa? Ya. Ya. Ajibun itu. Ya, ajib, sangat mengejutkan, sangat menganehkan. Kemarin-marin dia ketawa-tawa, sekarang disetruk. Aneh ya tuh. Kemarin masih sehat. Tahu kenapa darah tingginya naik, dia salah makan. Ternyata apa? Stroke. Perasaan baru kemarin ngobrol sama kita nih. Kagak kenapa-napa. Kok ternyata kita denger dia udah pelok ngomongnya. Tuh udah stroke, kagak bisa bangun di kursi roda. Itu begitu keadaan dunia itu. Ya. 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 Kemarin-marin dia jadi orang kaya, sekarang jatuh miskin. Nah, itu. Ya. Begitu tuh dunia itu, begitu keadaan itu. Ya. Jadi jangan terpedaya, jangan tertipu oleh apa? Oleh waktu luang kita, panjang umur kita, kesehatan kita, masa muda kita. Masih muda, masih kuat, sehat-sehat aja. Ya. Kam amirin daron liyaskuna zillaha sakanal kubura wa darahu lam yaskuni. Kam amirin daron. Jadi renungan buat kita nih makalah ini. Kama amirin daron, berapa banyak orang yang bangun rumahnya. Saya udah ngumpulin duit, udah ancang-ancang tahun ini pengen ngebangun. Pas banget ya, bulan ini tahun ini kita ngebangun. Udah rencanain tuh dari kemarin-kemarin, kalau bisa nih keramiknya jangan yang biasa. Apa itu namanya itu? Jangan. yang mahalan apa namanya itu? Granit. Tuh granit gitu kan. Semuanya udah dirancang. Arsiteknya yang terkenal udah disewa sama dia. Nih kira-kira gimana nih posisinya yang bagus? Ini modelnya model yang sekarang, jangan model yang jadul. Dirancang sama dia. Kama amirin daron. Berapa banyak orang yang memakmurkan rumahnya, bikin rumahnya mewah, istimewa. Liyaskuna zillaha. Maksud dan tujuannya biar dia tempatin di bawah naungan rumahnya yang begitu indah dan megah. Habisin triliunan umpamanya, bukan miliaran lagi dah. Tapi apa kehendak Allah Ta'ala berbeda dengan keinginan dia. Sakanal kubura wadarahu lam yaskuni. Ternyata rumahnya udah beres, udah kelar, udah rapi, besoknya pindahan. Kagak sempet ditempatin tuh rumahnya. Kagak sempet apa? Ditempatin rumahnya itu. Udah bebenah, udah beberes nih, dia pengen pindah nih. Rumah yang baru udah tinggal ditempatin. Ternyata innalillahi malam itu. Besok paginya pengen pindahan. Coba. Bener-bener pindah alam dia jadinya. Sangat istimewa. Bagaimana? Wadarahu lam yaskuni. Rumahnya nggak ditempatin sama dia. Udah kelar, udah rapi, ngabisin berapa duit, ngabisin waktu dia, besok dilihat lagi, belum kelar juga, besok dilihat lagi. Ini lagi merhatiin tukang nih, biar kerjanya bener nih, kan gitu. Ternyata udah selesai, udah rampung, kagak ditempatin sama dia. Banyak kayak nggak begitu? Itu begitu tuh. Wa an Anasin, dan daripada Sayyidina Anas ibn Malik, kharaja sallallahu alaihi wasallam yawman wa huwa akhidhun bi yadi Abi Dzarrin. Pernah suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar
Wa huwa akhidhun biyadi Abi Dzarrin, walhal ketika itu beliau akhidhun biyadi Abi Dzarrin, beliau pegang tuh tangannya Sayyidina Abi Dzarrin Al-Ghifari. Beliau pegang ketika keluar, beliau pegang tangan Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari sambil beliau memberikan pesan dan wasiatnya kepada Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari. Faqala, apa kata Nabi ketika beliau sambil pegang tangannya Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari? Ya Aba Dzarrin, wahai Aba Dzar. Aba Dzar itu. Jadi bil alif itu. Aba Dzarrin. Ya. Munada mudhof gitu ya. Kalau enggak mudhof ya Rasulu, nggak boleh ya Rasulun, ya Rasulah, ya Rasulullah, nggak boleh ya Rasulullah. Ya Aba Dzarrin, wahai Sayyidina Aba Dzar, a'limta anna baina aydina 'aqabatan ka'udan la yas'aduha illa al-mukhifun? Gitu. A'limta, apakah engkau tahu? Gitu. Anna baina aidina, sesungguhnya baina aidina ay amamana, di hadapan kita ini aqabatan kaudan, itu ada aqabatan kaudan, artinya bukit yang sulit untuk kita daki. Kita akan menempuh beberapa fase yang di situ teramat sangat sulit untuk kita menempuhnya. Bagaimana nanti ketika datangnya huru-hara yaumil kiamah? Nggak usah kiamat dulu, ketika kita berada di alam kubur kita, bagaimana keadaan kita? Apalagi malam pertama itu malam yang sangat menakutkan, malam yang sangat menyeramkan. Siapa yang bakal nemenin kita? Makanya ada salah seorang ulama di zaman Al-Imam Ghazali, itu beliau berpesan kepada Al-Imam Ghazali, ya, wahai Tuan Syekh, nanti bila mana malam pertama saya dikubur, saya minta kepada engkau, mau enggak? Apa permintaan engkau, kata Al-Imam Ghazali? Mau enggak kira-kira? Padahal tuh orang baru kenal, bukan teman ketemu lama, enggak, baru kenal di situ di Mekah. Permintaan saya malam pertama, saya minta engkau yang doain, engkau yang baca Quran di kuburan. Kira-kira kalau kita sanggup nggak tuh? Baru kenal sama kita udah minta begitu, suruh baca Quran di kuburan. Kira-kira kita mau nggak tuh? Dibayar kagak gue, udah gitu kan? Siap, kata Al-Imam Ghazali. Oh. Kenapa? Karena dia tahu pada malam pertama meninggal dunia itulah malam yang sangat menakutkan bagi ahli kubur. Ya. Tapi setelah beliau baca Quran, beliau doa pada malam itu, dikhususkan buat si almarhum ini, ketika beliau tertidur ada suara tapi tidak ada sosoknya. Kata suara tadi, kata nggak ada sosoknya. Udah Imam, tinggalin, temen engkau tinggalin, nggak usah dia ente baca Quran buat dia, nggak usah ente doain dia, katanya. Kata Imam Ghazali, ini suara bener apa kagak nih? Kayaknya setan ini. Akhirnya dia tidur, mimpi, begitu lagi suaranya. Udah nggak usah di sini, tinggalin aja temen ente, sana pulang, udah pulang, jangan di sini. Oh, sampai 3 kali itu suara begitu. Akhirnya Imam Ghazali bertanya dalam mimpinya, kenapa emang? Dikarenakan si almarhum ini dia sering menjalankan pada bulan Syawal itu puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka dia terbebas daripada siksa dan juga azab kubur.
Itu jadi malam yang pertama yang sangat menakutkan. Kita belum kenal, kanan kiri kita belum kenal kita. Orang baru kan kita, itu orang baru kan kita. Siapa yang mau nemenin kita ketika itu? Gak ada. Ya. Tuh. Itu dikubur itu. Kalau dikubur udah banyak huru haranya, dikubur kita udah disiksa, udah nggak ngenakin kita. Kesononya terus itu lebih dahsyat, lebih parah tuh. Tapi kalau dikubur kita udah enak, dapat nikmat kubur, insya Allah terus kesononya itu bakal dapetin kemudahan-kemudahan. Fase selanjutnya itu kita bakal mudah. Tapi kalau dikuburnya aja, ya Allah udah parah banget kita dikubur udah. Udah disiksa, udah diadab, udah digencet kita. Ditanya sama malaikat, man rabbuka, kagak bisa jawab kita. Man nabiyuka, kagak bisa jawab kita. Udah habis deh kita, digedik sama malaikat. Kesononya terus tuh menuju nanti akhirat, fasenya akhirat tuh terus kita bakal mendapatkan kesulitan. Kalau dikuburnya aja udah kita udah apa? Udah kesusahan, udah kesulitan di situ. Gitu. Ini udah isi apa belum? Oh, siapa yang nyepetin ini? Kebiasaan mencepet-cepetin aja. Masih Isa udah masuk Isa belum? 1 menit lagi, 1 menit lagi. Tapi ini masih panjang ini, ya. Nggak kita bisa selesaiin sampai jam 8 juga nih masalahnya nih, panjang nih. Ya, nah ini cukup sekian, insyaallah. Jadi tandain nih, insyaallah. Nah, jadi wa'an anasin lagi aja ntar sih. Di qala rajulun nanggung tadi, ya. Panjang umur, sehat walafiat, bulan Syawal kita ketemu lagi, ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim.